Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Bapak Ibu, tentu kita telah menghayati kehidupan kita, pola hidup kita yang kita bangun secara teratur. Kita awali segala aktivitas kita di dalam doa, di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang kita lakukan hari ini. Maka mari persiapkan hati dengan baik. Kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Ayub pasal 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Job 5 ayat 8. Alai tung sura au ho, tu debatado au mangalu-alu, tu debatado pasahatok tangyaki. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Demikian firman Tuhan. Tentu aku akan mencari Allah. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, a friend in need is a friend indeed. Sahabat sejati, sahabat yang sesungguhnya adalah sahabat dalam kebutuhan. Sahabat yang hadir ketika kita membutuhkannya. Sahabat yang mengulurkan tangannya ketika kita membutuhkan pertolongannya. Ketika kita dalam pergumulan, penderitaan, dan kesulitan hidup. Saudara-saudara, hal seperti itulah yang kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Ayub boleh kita katakan beruntung dalam kehidupan ini. Dia punya sahabat Elifas, Bildad, Sopar, dan nanti terakhir Elihu. Dalam pasal 4 dan pasal 5 ini kita melihat percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, dan khususnya di 2 pasal ini kita melihat bagaimana Elifas secara khusus memberikan perhatian kepada Ayub. Elifas menegur Ayub. Saudara-saudaraku, ada apa dengan Ayub sehingga Elifas harus menegurnya? Sebenarnya ada pola pemikiran yang sama yang justru mau dikritik oleh penulis kitab Ayub ini. Berawal dari paham teodisi, theos dike, pengadilan Allah. Ada pemahaman pada waktu itu bahwa orang benar, orang percaya, orang baik pasti diberkati oleh Allah. Dan sebaliknya, orang jahat, orang yang tidak benar, orang yang berbuat salah, orang berdosa pasti dihukum
oleh Tuhan Allah. Pemahaman pada waktu itu yang dimaksud dengan berkat ialah hal-hal yang menyenangkan dalam hidup ini. Kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, umur yang panjang, keturunan yang banyak. Sebaliknya, hukuman yang dimaksud pada waktu itu ialah hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang membuat manusia menderita dalam kehidupan ini, yaitu penyakit, kemiskinan, dan keterpurukan. Bapak Ibu berangkat dari pemahaman yang seperti itu, maka ketika Ayub sakit, ketika Ayub menderita, ketika dia terjatuh sampai ke titik nadir terbawa dalam kehidupannya, sahabat-sahabatnya dengan cepat dan dengan mudahnya mengambil kesimpulan, berarti kamu orang yang tidak benar, kamu orang yang salah. Bapak Ibu, sebenarnya Ayub juga terikat dan memiliki pemahaman yang seperti itu. Namun yang tidak bisa diterima Ayub ialah, mengapa saya harus menderita? Karena selain Ayub mengakui adanya paham teodisi, di sisi lain Ayub percaya, Ayub yakin betul dia orang yang tidak bersalah, dia orang yang benar, dia orang yang setia kepada Tuhan. Lalu muncul pergumulan dalam kehidupannya. Saya orang benar, tetapi mengapa saya sakit? Mengapa saya menderita? Mengapa saya jatuh dalam kehidupan ini? Saudara-saudaraku, Ayub bergumul. Keadaan Ayub yang seperti itulah yang ditegur oleh Elifas. Elifas sebenarnya mau mengatakan, akui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Akui bahwa kamu adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa, bukan seperti pemahamanmu yang selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu terjadi pergolakan di dalam pikiran dan kehidupan Ayub. Dalam keadaan yang seperti itulah, Elifas datang tentu untuk melihat, untuk menjenguk, untuk bersimpati dan berempati dengan sahabatnya Ayub. Dalam perjumpaan mereka itulah Elifas berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Bapak Ibu, sampai di sini Elifas tentu benar. Apa yang mau kita katakan di sana? Ketika kita bergumul, maka kita harus mencari Allah. Elifas melanjutkan lagi, kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Bapak Ibu, sampai di sini juga benar. Ketika kita bergumul, ketika jiwa kita bergolak, maka mari mengadu kepada Tuhan. Adukan perkara kehidupan kita. Adukan gejolak kehidupan kita hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang mau kita luruskan, yang mau kita tegaskan dalam nas ini ialah, mari kenal diri kita secara benar. Mari pahami keadaan secara benar. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengadukan perkara kita kepada Tuhan, jangan pernah membela diri sendiri. Jangan pernah mengatakan kita benar,
padahal kita menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan dosa kita. Jangan Bapak Ibu. Tidak ada yang boleh kita sembunyikan. Tidak ada yang boleh kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu sampai ke relung hati kita yang terdalam. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Melalui nas ini kita diajak Bapak Ibu, marilah bersegera mencari Allah. Mungkin kita dalam keadaan sibuk, ada banyak pekerjaan yang mendera waktu kita, ada banyak kesibukan yang mendera pikiran kita. Tetapi jangan pernah lupa Bapak Ibu untuk mencari Allah. Maka benar apa perkataan Amos, carilah Allah, maka kamu akan hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu mencari Allah bagi kita adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat vital, menyangkut kehidupan kita sendiri. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau bertahan dalam kehidupan ini, marilah bersegera mencari Allah. Pastikan Bapak Ibu, kita mencari Allah dalam setiap derap langkah kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, nas ini juga mau mengajak kita, ketika kita punya gejolak kehidupan, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya kesulitan hidup, ketika kita punya masalah, marilah adukan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat kita mengadu. Biarlah Tuhan yang berperkara. Kita boleh berkarya, kita boleh bergumul, kita boleh berjuang, tetapi semuanya pada akhirnya tergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita memiliki pola hidup yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Ada banyak orang Bapak Ibu yang merintih dalam kehidupan ini. Dia meraung kesakitan, tetapi dia hanya sebatas itu. Dia tidak mau datang kepada Tuhan. Ibarat membawa beban, dia bawa beban itu, dan dia selalu mengatakan, saya mengalami kesulitan, saya mengalami kepenatan dalam hidup ini. Tetapi dia tidak mau meletakkan bebannya kepada Tuhan. Ini saatnya Bapak Ibu, marilah kita datang kepada Tuhan. Lepaskan semuanya, serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong. Itu sebabnya di Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan menolong engkau. Bapak Ibu, mari datang segera kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan, atas waktu yang boleh kami miliki, kami nikmati hingga hari ini. Ajar kami Tuhan memakai waktu ini dengan baik, bekerja, berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami diajak agar kami senantiasa mencari Engkau. Tolong Tuhan, agar kami selalu bersegera datang kepadamu saja.
kami juga diajak Tuhan untuk mengadukan perkara kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biar Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang bergumul, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menolong mereka, ingatkan mereka Tuhan untuk selalu mencari Engkau, mengadukan perkara kehidupannya hanya kepada-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.